Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
percaya, ku berserah, ku percaya, ku percaya. Kami percayakan janji-Mu yang begitu ajaib atas hidup kami, Tuhan. Percaya. Shalom saudara, ketemu lagi di channel Roti Manis ini. Saya berharap ini jadi berkat buat saudara, dan today saya pengen berbagi satu hal yang mungkin relate dengan saudara yang suka main sosial media. Sesuatu yang namanya flexing. Sebagai orang Kristen, kita tuh boleh gak sih flexing? Saudara, pada prinsipnya ya flexing itu gak kenal agama. Siapa aja bisa flexing sih. Istilahnya flexing tuh sempat bahkan kan jadi tren itu beberapa waktu lalu ya. Pada tahun menurut saya sih 2020 sampai 2022 lah. Pada waktu itu ada tren investasi bodong ya. Dimana masyarakat kepincut karena figur yang mempromosikannya tuh wah kalau dilihat mobilnya keren, rumahnya keren, punya barang-barang mewah yang dia bawa kemana-mana dan lain-lain. Dan makin meledak dengan series di Netflix kalau saya nggak salah ingat yang namanya Tinder Swindler kalau saudara pernah nonton gitu ya. Saudara, flexing sendiri, banyak yang kita perlu lihat nih layer demi layer permasalahannya. Tapi dari kata aslinya kalau saya coba pelajari dari Cambridge Dictionary gitu ya, nggak perlu dihafalin Cambridge Dictionary supaya saya kelihatan pinter doang sih itu ya. Jadi to show that you are very proud or happy about something you have done or something you own, usually in a way that annoys people gitu, yang ganggu orang kalau kata Cambridge Dictionary. Nah, dari beberapa sumber kata flexing itu sejatinya kan yang sumber-sumber lain ya, sebenarnya istilah itu juga dipakai pada waktu pamer otot atau istilah yang dekat dengan dunia binaraga gitu. Tapi di dunia kita hidup sekarang ini digunakan untuk pamer terutama di sosial media. Apa yang dipamer? Mungkin itu saudara nanya. Tapi kayaknya saudara udah tahu lah apa yang dipamer kan. Di sosial media mereka pamer apa aja tuh. Masalahnya ada yang beropini kayak gini nih. Ada opini kayak gini. Ini sosial media gue. Gue mau taruh apa aja terserah gue dong. Gue mau punya jam baru, ya gue pajang gak apa-apa gitu ya kan. Dan gue sebenarnya gak ada motif apa-apa. Gue cuma murni jadiin sosmed itu kayak album collection gue lah. Supaya daripada foto-foto gue hilang, gue naikin di sosmed supaya gue gak hilang. Kalau ada orang lain yang terganggu, ya simple lah, unfollow aja. Ada orang-orang yang beropini gitu. Hidup gue kan hidup gue. Gue mau ngapain aja terserah gue. Kalau lu gak suka sosmed gue ya unfollow aja. Saudara, memang masalah ini perlu kita pahami lebih bijak sih. Menurut saya sebagai anak-anak kerajaan Allah, saya coba mau ngomong dua aspek aja. Aspek yang pertama, kalau kita warga kerajaan Allah, kita semestinya hidup menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Setuju ya? Kalau kita adalah anak-anak warga kerajaan Allah, kita semestinya hidup menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan demikian, kita menjadi paham nih, di dalam kekristenan pertanyaannya, kalau sebagai anak-anak kerajaan Allah, bukan boleh atau enggak boleh flexing gitu. Tapi berguna atau enggak sih pada waktu kita ya apapun motif, ya memamerkan apa yang kita mau pamerkan, berguna gak sih? Apakah itu memuliakan Allah? Nah, kalau kompas kita adalah firman Tuhan dan bukan kebenaran kita sendiri, rasa-rasanya firman Tuhan tidak bergerak ke sana. Aspek kedua, saudara ya, yang membuat kita harus berpikir tentang hal ini adalah, saya tanya dengan saudara deh, apa sih motivasi kita sejujurnya pada waktu kita mempost semua itu? Flexing kan yang terjadi biasanya dasarnya tuh ya, akar keinginannya adalah manusia pengen dapat perhatian. Kita pengen dapat attention, kita pengen dapat validation dari orang lain gitu. Namun menurut Alkitab, kebenarannya validasi semata-mata tuh bukan dari manusia, itu sia-sia. Di Galatia 1 ayat 10 berkata, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Juga dalam Matius 6 ayat 1, Yesus berbicara tentang bahaya melakukan perbuatan baik agar dilihat orang. Mereka yang berbuat baik demi pujian orang lain sudah mendapat apa yang mereka inginkan gitu. Namun mereka miss the point karena Tuhan justru gak berkenan dengan yang ditampil-tampil perbuatan-perbuatan baik. Tuhan berkenan untuk orang-orang yang mencari perkenanan Allah. Ngomong lebih dalam lagi ya, kalau saudara kan tentu tahu ya ada ayat yang populer kan. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu.
Apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi dalam hal memberi yang baik aja tuh ya, memberi yang baik. Kalau bisa orang lain gak perlu tahu gitu. Nah ngapain kita tanda kutip pamer-pamer hal-hal lain supaya kita dapat pengakuan dan perlu orang lain tahu gitu. Itu sih yang perlu kita renungkan. Dan lagi pula dengan memamerkan harta atau pencapaian kita membuat orang terfokus pada apa yang kita miliki. Dan kita pun bisa begitu loh, kita mendasarkan nilai kita pada apa yang miliki. Oke, saya coba masuk lebih serius sedikit ya. Kalau kita benar-benar memfokuskan pada nilai keberhargaan kita, pada barang-barang yang nempel di badan kita. Bayangin kalau semua barang-barang itu, semua branded-branded itu dilepas dari badan saudara. Berarti saudara jangan-jangan gak ada nilainya. Karena saudara mendasarkan penilaian saudara pada yang ditempel di badan saudara. Kan gak gitu. Di dalam Tuhan itu kita sudah berharga. Sudah bernilai. Dan sangat tinggi nilainya. Masalahnya kita suka ketipu tuh dengan apa yang dunia ajarkan. Dan terakhir saya cuma pengen ngomong. Sangat berbahaya kalau motivasi kita menggunakan pamer-pameran ini gitu ya, flexing ini justru untuk menipu orang lain. Untuk impress orang lain. Bukan hanya menipu mereka yang punya uang, tapi menipu perasaan juga apalagi. Jangan sampai saudara malah menyakiti orang lain gara-gara flexing ini. Dan saudara menipu banyak orang dan akhirnya saudara jadi orang yang jahat. So, sebagai orang percaya, mari kita gunakan sosial media kita dengan bijak. Kita pikirin apa kita perlu post atau tidak. Yang kedua, gak usah merasa iri juga saat melihat sosmed orang lain. No need. Different people, different journey di dalam Tuhan. Yang ketiga, selalu memilih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Yang artinya kita mau hidup di dalam kebenarannya. Tuhan berkati, jangan flexing-flexing.